COVID-19 kembali merebak, terutama di Asia, yang mencatatkan kenaikan kasus infeksi dalam beberapa bulan terakhir. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran peringatan peningkatan kewaspadaan penularan COVID-19 pada Jumat 23 Mei 2025. Tak hanya di Indonesia, imbauan juga dikeluarkan di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kira-kira bagaimana situasi peningkatan COVID-19 di Indonesia dan sejumlah negara lainnya? Kira-kira adakah varian COVID-19 tertentu yang perlu kita waspadai? Pertama, mari kita menilik situasi peningkatan COVID-19 di negeri Gajah Putih, Thailand. Pada minggu terakhir Mei 2025, Thailand telah mencatatkan kenaikan kasus COVID-19 hingga 65.880 kasus dengan 3 kematian per 25 Mei hingga 31 Mei 2025. Kenaikan di Thailand diduga karena acara massal Songkran yang diikuti lebih dari 1 juta orang. Varian COVID-19 yang mendominasi Thailand adalah XEC dan JN.1, dua varian COVID-19 turunan Omicron. Di Thailand, kasus terbaru paling banyak dialami oleh mereka yang berusia 30 sampai 39 tahun. Negara ini mencatat 65.880 kasus COVID-19 dan 3 kematian pada pekan terakhir Mei 2025. Menurut Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsutin, peningkatan penyebaran COVID-19 turut dipengaruhi faktor alamiah yakni musim hujan. Namun Somsak berpesan kepada masyarakat bahwa puncak kasus COVID-19 sudah berlalu dan mengingatkan agar publik tetap menjaga protokol kesehatan. Di India pun terjadi hal serupa dengan melonjaknya subvarian JN.1. Kenaikan kasus COVID-19 di India mulai terlihat sejak minggu epidemiologi ke-19 atau sekitar awal Mei 2025. Sementara di Malaysia, pemerintah setempat juga mengeluarkan imbauan meski rata-rata kasus COVID-19 di negara jiran masih tergolong rendah. Lalu di Singapura, sebanyak 14.200 kasus tercatat per 3 Mei 2025 atau naik sekitar 11.100 kasus dari pekan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Singapura menjelaskan gelombang COVID-19 dan penyakit pernapasan endemik lainnya secara berkala akan terus terjadi sepanjang tahun alias penyakit musiman. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Pada Jumat 23 Mei 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran peringatan peningkatan kewaspadaan penularan COVID-19. Surat itu dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut atas meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah negara. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa peningkatan kasus di luar negeri didominasi oleh subvarian Omicron, XEC, dan JN.1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin tak menampik jika memang terdapat kenaikan kasus COVID di Indonesia. Usai melaporkan kondisi COVID-19 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025, Menteri Kesehatan menyebut kenaikan kasus tidak sebesar negara lain. Nomor satu, itu mengenai COVID, beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Sementara di Indonesia sendiri, tren kasus COVID-19 justru menurun dan varian yang mendominasi pun berbeda, yakni MB.1.1. Adapun MB.1.1 sendiri juga salah satu turunan dari JN.1. Kira-kira bagaimana gejala COVID varian MB.1.1 yang banyak tercatat di Indonesia? Gejala varian MB.1.1 tergolong varian yang efeknya pada tubuh relatif ringan dengan tingkat keparahan dan penularan yang relatif rendah. Gejalanya hampir mirip flu biasa, mulai dari batuk, pilek, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Sementara gejala dari varian JN.1 yang banyak terjadi di Thailand pun tak jauh berbeda. Bedanya hanya, JN.1 disebut lebih cepat menyebar dan sifatnya bisa menghindari sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Itulah mengapa Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan kepada publik untuk meningkatkan kewaspadaan.
Mulai dari menggunakan masker di tempat umum, melengkapi vaksin dan booster, menghindari kerumunan jika merasa tidak sehat, dan segera melakukan tes serta isolasi mandiri jika mengalami gejala COVID-19. Masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dengan istirahat cukup, makan bergizi, dan rutin mencuci tangan. Aji juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang baik serta benar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa COVID-19 bisa kembali merebak? Dari melonjaknya angka kasus COVID-19, disimpulkan ada sejumlah alasan mengapa bisa terjadi peningkatan. Pertama, karena kekebalan tubuh yang menurun. Setelah divaksin, tubuh seharusnya telah menciptakan antibodi. Meski demikian, perlindungan dari vaksin maupun antibodi bisa berkurang seiring waktu dan menurunkan kekuatan imun tubuh melawan virus. Alasan kedua, karena munculnya varian baru COVID-19 yang terus bermutasi dan bisa menghindari kekebalan tubuh. Ketiga, penyebaran virus yang didukung oleh musim hujan. Pasalnya, seperti virus lainnya, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID sangat mudah menyebar saat cuaca dingin atau lembab. Keempat, sebagian besar negara mulai mengurangi pengawasan dan tes COVID-19. Penurunan pengawasan dan pemantauan itu pun bisa menyebabkan keterlambatan tindak lanjut karena luputnya pelacakan. Dan kelima, peningkatan virus COVID-19 juga sangat berpotensi menular pada orang dengan daya tahan tubuh lemah atau penyakit penyerta yang serius. Peningkatan penyebaran kasus COVID-19 di Thailand, India, dan negara lainnya menjadi perhatian internasional termasuk Indonesia. Meski tren di Indonesia tak menunjukkan kenaikan yang mengkhawatirkan dan relatif terkondisikan, namun kita tetap harus berwaspada dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, tetap jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun ya, sahabat kompas.com.